Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih mempertemukan kita di kajian mingguan. Untuk minggu ini insyaallah kajian tafsir Al-Qur'an bersama Ustadz Dr. Darwis. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan ke baginda kita Nabi Muhammad SAW. Semoga nanti juga di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Sebelum masuk materi, alangkah baiknya kita bacakan suratul Fatihah. Semoga Allah berkahi pertemuan kita. Allah berikan rahmat, Allah berikan cahaya, Allah berikan kemampuan kita untuk mengimplementasikan hasil materi pada sore ini. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kepada Ustadz Dr. Darwis kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. La haula wa la quwwata illa billah ma ba'du. Ikhwah wa akhwat, a'azakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas kelimpahan rahmat serta berbagai karunia-Nya kepada kita semua. Selawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada Nabi Rasul yang mulia Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ikhwah wa akhwat, a'azakumullah jami'an. Kita lanjutkan kajian juz ammah kita, tepatnya surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Ara'aita, tahukah engkau, yakni kepada Muhammad maksudnya. Ara'aita, tahukah engkau, alladzi yukadzibu biddin, orang yang mendustakan agama. Fazalika, itulah orang yang, fazalika maka itulah alladzi yang yad'ul yatim, yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun, alladzi, yaitu orang-orang yang hum mereka
an salatihim terhadap salat mereka sahun lalai. Alladzina hum yura'un, orang-orang yang mereka itu yura'un riya, wa yamna'unal ma'un, dan enggan menolong atau memberi dengan barang yang al-ma'un, yang berguna. Ikhwah jemaah berbahagia, pertama terdiri dari pengantar sebagaimana kaset tafsir sebelumnya. Surah Al-Ma'un ini yang berarti barang-barang yang berguna atau barang-barang yang berharga. Terdiri dari 7 ayat. Ayat ini juga tergolong ke dalam kelompok surah Makkiyah atau surah yang diturunkan di Mekah sebelum terjadinya peristiwa hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Kemudian kita masuk kepada yang kedua, yakni makna kalimat yukadzibu biddin. Yukadzibu artinya mendustakan ad-din, agama. Nanti ada penjelasan, sebenarnya bukan dijelaskan ya, ketika Al-Fatihah dulu itu, yakni ad-din diterjemahkan hari agama, termasuk juga di situ adalah hari kiamat. Karena Yaumiddin itu adalah satu di antara 25 nama hari kiamat. Kemudian yadu'u, ya, di situ diterjemahkan menghardik. Tapi saya mengambil terjemahan lain dari da'ayadu'u, da'ayadu'u itu artinya bisa juga membiarkan. Maka di situ saya terjemahkan membiarkan. Walaupun dalam terjemahan lengkap tadi menghardik, sebagaimana terjemah Departemen Agama. Kemudian wala yahuddu artinya dan tidak menganjurkan. Hadda yahud artinya menganjurkan. Kemudian berikutnya lagi fawailun. Fa itu artinya maka. Wailun bisa artinya kecelakaan atau kebinasaan. Nanti kita tengok ada 4 arti daripada wailun itu. Sahun bisa bermakna lalai. Ya, yuraun riya, pamer. Wa yamna'un mereka mencegah. Bisa juga maknanya mereka enggan. Jadi ini sekalian kita belajar kalimat dalam berbahasa Arab. Hadirin, ikhwah wa akhwat, azakumullahu jami'an. Ya, kita masuk kepada kandungan ayat. Pertama, A-nya adalah sababun nuzul atau sebab turun ayat atau disebut juga dengan latar belakang turun ayat. Menurut Imam Al-Wahidi yang wafat, ini Imam Al-Wahidi, beliau termasuk penulis kitab tentang sababun nuzul, sebagaimana juga Imam As-Suyuti, ya, juga menulis kitab sababun nuzul. Saya memakai, dan ini ada Al-Wahidi, menurunkan 2 riwayat yang berkaitan dengan sebab latar belakang turun surat Al-Ma'un ini. Pertama, Muqatil dan Al-Kalabi mengatakan bahwa ayat yang berbunyi ara'aital ladzi yukadzibu biddin itu turun berkaitan dengan Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Kemudian Ibnu Juraid menceritakan bahwa dulu Abu Sufyan bin Harb setiap minggunya menyembelih 2 ekor domba. Pada satu ketika ada seorang anak yatim datang meminta kepadanya. Kemudian anak yatim tersebut dipukulnya dengan tongkatnya. Lalu Allah turunkan, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Yaitu alladzi yad'ul yatim, yaitu orang yang menghardik anak yatim. Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, beliau menurunkan sebuah riwayat yang bersumber dari Ad-Dhahhak yang meriwayatkan bahwa surat Al-Ma'un ini Allah turunkan berkaitan dengan seorang munafik yang tidak benar di dalam mengerjakan sholatnya. Memang begitulah orang munafik. Ya, pendapat itu bersumber dari Ibnu Abbas. Disebutkan Ibnu Abbas menurunkan kepada Ad-Dhahhak, kemudian Al-Qurtubi mengutip itu. Disebutkan di situ adalah humul munafiquna yatrukuna as-salata sirran yusallunaha alaniyah wa idza qamu ila as-salah qamu kusala.
Mereka itu adalah orang-orang munafik, yakni yang sahun itu, yang sahun tadi. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat di mana mereka lalai. Nah, itu kata Ibnu Abbas, mereka itu adalah orang-orang munafik di mana mereka tidak sholat. Kalau lagi sendiri-sendiri mereka tidak sholat, tapi kalau lagi orang banyak mereka sholat. Dan apabila mereka mengerjakan sholat, sholat itu mereka kerjakan dalam keadaan kusala, penuh malas. Kemudian kandungan ayat keduanya adalah B-nya adalah surat Al-Ma'un mengandung banyak faedah dan pelajaran. Satu, ya, Allah menjelaskan sebagian dari sifat orang-orang yang menjadi pendusta agama. Dalam surat yang agung ini, Allah sebutkan ciri orang-orang yang mendustakan agama itu melalui surat ini. Surat lain lagi nanti. Surat ini aja dulu. Ya. Pertama, termasuk orang yang yukadzibu bidin adalah orang yang menghardik yatim. Menghardik anak yatim dalam ayat di sini dapat juga bermakna mengabaikan, tidak peduli kepada mereka, apalagi kalau sampai bersikap kasar kepada mereka. Maka perilaku kasar tersebut tidak diragukan lagi bahwa itu adalah bagian dari dosa besar. Saya ingin sedikit memberikan komentar kepada kita semua hadirin ya tentang makna yadu'u, diterjemahkan menghardik. Kalaulah menjadi pendusta agama itu hanya bagi orang yang menghardik, saya pikir ya hanya sedikit barangkali ya yang masuk neraka gara-gara menghardik anak yatim. Kenapa? Karena memang tidak pernah berinteraksi, banyak banget di kalangan umat ini yang tidak peduli sama anak yatim itu. Bagaimana mau menghardik mereka? Ya kan? Bergaul aja tidak, apalagi menghardiknya. Jadi nggak ada wasilah yang membuat mereka itu menghardik, itu nggak bakal ada. Kalau begitu, apakah orang yang abai terhadap anak yatim tidak mendustakan agama? Nah, di sini saya mengambil dari segi bahasa. Da'a ya'du'u, da'a. Kalau da'a, ada wada, itu kan artinya kan meninggalkan. Haji wada, haji terakhir. Ya, meninggalkan. Haji pokoknya terakhir lah gitu. Ada lagi hadis misalnya berbunyi, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan. Tinggalkan apa yang meragukan kamu. Ya, dan kepada apa yang kamu tidak ragu. Jadi dari da'a itu bisa bermakna membiarkan. Dalam pemahaman saya, ya mudah-mudahan Allah rahmati kita semua, ya untuk menjadi pendusta agama tidak mesti menghardik, tidak mesti memukul anak yatim. Cukuplah kita mengabaikan mereka saja. Itu udah boleh tuh termasuk pendusta agama. Nauzubillah. Ya. Apa contohnya? Umum di kita ini ya generasi sekarang kan banyak tinggal di perumahan-perumahan. Orang-orang yang tinggal perumahan itu secara ekonomi kan lumayan lah. Ya. Nah, tapi di luar perumahan itu biasanya, ini boleh berbeda contohnya ya. Itu kan ada juga orang-orang yang susah. Kalau sampai di situ, yang di dalam perumahan ini makan enak, semuanya oke. Sementara tetangganya yang di luar perumahan, yang dibatasi oleh tembok misalnya, pagar, sempat itu anak-anak yatim terlantar. Ya, makannya nggak karuan, sekolahnya terputus karena ketiadaan biaya. Mohon maaf Bapak-bapak hadirin ya. Ini yang di dalam perumahannya bisa terkena nih. Kenapa? Itu kan bagian dari tetangga dia, walaupun di luar perumahan. Seharusnya tidak boleh anak yatim itu terlantarkan. Makanya yang menarik adalah kalau teman-teman baca surat At-Taubah ya, ayat 60 tentang 8 asnaf itu, 8 kelompok yang berhak untuk menerima zakat, itu anak yatim tidak termasuk, Pak. Tidak ada sama sekali anak yatim. Orang miskin ada, fakir ada, fisabilillah ada, musafir ada, ya mu'alaf pun ada, tapi anak yatim tidak. Ini maknanya apa? Karena anak yatim itu bukan hanya tanggung jawab diambilkan dari zakat yang wajib itu, tetapi anak yatim merupakan tanggung jawab dari masyarakat, umat yang ada di sekitarnya. Jadi nggak boleh main-main kita dengan anak yatim itu, nggak boleh.
Makanya membiarkan mereka terlantar. Kalau untuk sekarang misalnya minimal pendidikan anak-anak kan sampai tingkat SMA. Kalau dia tidak tamat SMA karena dia tidak mau, itu apa boleh buat, gitu kan? Tapi kalau dia masih mau, dia harus sekolahkan minimal tamat SMA. Entah dia menjadi security, habis itu jadi apa. Jadi jangan sampai kita tidak peduli pada mereka. Itu satu. Yang kedua, termasuk orang pendusta agama itu adalah orang yang tidak wala yahuddu ala ta'amil miskin, tidak menganjurkan. Jangankan dia sendiri yang mengatasinya, menganjurkan orang pun tidak. Ini maksudnya apa ini? Ikhwah, untuk menghadapi problem ekonomi bangsa ini kan tidak bisa sendiri-sendiri. Apalagi untuk masyarakat yang hidup di lingkungan kita, kan nggak bisa sendiri-sendiri kita. Ya, tapi kalau kita rembuk, duduk bersama, insya Allah banyak yang dapat kita lakukan. Satu contoh, ini sekadar contohnya saja ya. Di perumahan tempat saya tinggal yang di Jakarta Timur ya, saat ini saya di Bekasi ini, ya di Jakarta Timur, di perumahan Jatinegara Indah itu. Di sana ada ibu-ibu terutama yang bergerak untuk mencari dana kepada sesama warga kita. Bagi mereka yang mau nyumbang, entah berapapun silakan nyumbang. Ya, itu kita buat pengajian. 2 kali sebulan pengajian. Bukan saja untuk sebagai warga yang mau ngaji, tapi masyarakat yang tinggal di lingkaran di luar perumahan itu banyak datang, terutama mereka yang tidak mampu. Orang-orang yang tergolong fuqara wal masakin. Bisa 150 orang lebih itu mereka ikut ngaji. Masya Allah. Padahal dari tempat mereka untuk masuk ke perumahan, karena dalam perumahan itu masjidnya di ujung, itu 1 kilo lebih barangkali jalan kaki. Itu ibu-ibu datang. Sekali sebulan, tidak setiap ngaji, sekali sebulan itu ibu-ibu memberikan bingkisan kepada mereka, tapi bentuknya uang biasanya, karena uang lebih mereka butuhkan. Ya, paling tidak dalam sebulan itu ya untuk 150 orang ini masing-masing mereka mendapatkan 200 sampai 250 ribu. Ya, dari mana itu uang didapatkan? Itu dari masyarakat kita. Saya coba meyakinkan orang-orang di sana dengan kajian-kajian kita. Enggak semua mereka juga ngasih, enggak. Kalau mereka kasih semua banyak banget duitnya. Tapi ada yang datang kesadarannya. Untuk apa itu uang? Ya untuk bayar uang sekolah anaknya atau untuk apalah gitu. Bisa 200 ribu. Mereka ikut ngaji. Jadi mereka kita bina, di samping dikasihkan uang juga. Kalau bulan Ramadan, ya itu lebih banyak lagi dapatnya itu. Masya Allah bisa sampai 500-600 ribu per orang. Ya sebenarnya nggak banyak, tapi karena jumlah mereka lebih dari 150 orang yang jadi binaan kita, tentu saja akan terasa berat kalau kita sendiri. Tapi kalau bersama, inilah makna wala yahuddu. Ini jangankan sendiri ya, mengasih sendiri, untuk mengajak orang aja, mendorong orang saja, untuk ngumpul saja, urung rembuk saja dia nggak mau. Ini hati-hati. Ya, ini bisa termasuk ke dalam kelompok orang yang yukadzibu biddin, yakni mendustakan agama. Tapi jangan dibalik, orang dianjurkan dia sendiri tidak mau. Nah, ini berbahaya juga. Ya, dia bisa memberikan pemikiran-pemikiran, kita harus menolong orang miskin begini-begini, diurai. Tapi dia sendiri nggak ikut campur. Itu nggak boleh juga. Itu nanti ada ayatnya. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Apakah kalian menyuruh orang berbuat baik sementara kamu sendiri tidak? Tentu bukan itu yang dimaksud. Itu yang kedua. Kemudian atau yang B ya. Kemudian yang berikutnya lagi, bagian yang keduanya adalah ya Allah menjelaskan tentang sifat orang-orang yang lalai di dalam ayat tadi. Tadi kan pertama menjelaskan tentang orang yang mendustakan agama. Pertama, menghardik abai terhadap anak yatim. Yang kedua, tidak berpartisipasi untuk menolong orang-orang miskin. Nah, pelajaran kedua dari ayat ini adalah Allah menjelaskan tentang sifat orang-orang yang sahun. Orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Siapa itu mereka? Pertama, adalah orang-orang yang mengerjakan sholat ya tidak pada waktu yang semestinya. Ini suka mengulur-ngulur waktu. Abdullah bin As menjelaskan bahwa yang masuk dengan sahun adalah alladzina yuakhiruna shalah an waqtiha.
yaitu mereka yang suka mengulur-ngulur waktu dari waktu yang semestinya. Ya, dalam hadis istilahnya mereka itu sholat baina qarnai syaitan, sholat di antara dua tanduk setan. Maksudnya apa? Di penghujung waktu ini menjelang masuk waktu berikutnya. Jadi sholat zuhur menjelang masuk asar, sholat asar menjelang masuk maghrib. Jadi suka diulur-ulur. Itu nggak boleh. Itu termasuk orang yang sahur, yang lalai terhadap sholatnya. Kemudian B, orang-orang yang mengerjakan sholat tidak seperti yang dicontohkan oleh baginda Rasul. Misalnya baik ketika ruku maupun sujud, ya tidak. Nah, salah satu ikhwah contohnya adalah tidak tomak nina di dalam ruku, tidak tomak nina di dalam sujud, tidak tomak nina ketika i'tidal. Ya, tomak nina itu artinya berhenti sejenak. Jadi ini kan berdiri nih, ruku nih, Allahu Akbar. Nah, rukuklah sebentar di situ. Tomak nina lah, berhenti sejenak. Sami Allahu liman hamidah. Nah, berapa lamanya tomak nina itu? Katakanlah membaca Subhana Rabbiyal Azimi. Itu 3 kali. Jadi Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal Azimi, Subhana Rabbiyal Azimi, Subhana Rabbiyal Azimi. Atau pakai wa bihamdi. Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal Azimi, wa bihamdi, Subhana Rabbiyal Azimi, Subhana Rabbiyal Azimi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal mulku samawati wal ardi wa syai'in baru. Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, atau doa-doa yang lain. Itulah makna tomak nina. Tomak nina di dalam sholat itu bukan sunat, tapi rukun. Rukun itu. Enggak sah sholat kalau tidak pakai tomak nina. Mungkin teman-teman ingat ya, hadis Nabi yang menjelaskan begini. Pernah Nabi sholat di Masjid Nabawi sendiri, setelah sholat datang seseorang sholat pula. Sholat tahiyat masjid. Setelah itu datang menemui Nabi. Mengucapkan salam, kata Nabi, irja' fasolli inna kalam fasolli. Ulang lagi sholat kamu karena kamu belum sholat. Lalu orang itu berdiri, sholat. Kemudian datang kepada Nabi, kata Nabi, ulang lagi sholatmu karena kamu belum sholat. Ya orang ini berdiri, sholat. Itu datang lagi kepada Nabi, kata Nabi, ulang lagi sholatmu karena kamu belum sholat. Dia nggak mau lagi. Ya Rasulullah, demi Allah, Fama usinu ghairah. Aku tidak bisa lagi sholat lebih baik dari ini. Ya beginilah kemampuan aku. Fa'alimni, karena itu ajarin aku ya Rasul seperti apa sholat yang benar. Lalu Nabi mengatakan, idza qumta ila shalah fakabbir. Kalau kamu mau sholat, ucapkanlah Allahu Akbar. Sumakra matanya saramakan Al-Quran, kemudian bacalah ayat yang mudah bagimu, surah Al-Fatihah. Kemudian sumarka hatta tatma'inna raki'an. Kemudian kamu rukuklah sehingga kamu tomak nina. Berhenti sejenak dalam keadaan rukuk. Sumarfa hatta ta'tadila qailan, kemudian kamu bangkit sehingga kamu berdiri lurus. Sumasjud hatta tatma'inna sajidan, kemudian kamu sujud sehingga kamu tomak nina di waktu sujud. Sumarfa, kemudian bangkit hatta tatma'inna jalisan, sehingga kamu tomak nina pula dalam keadaan duduk. Kemudian sujud, dan lakukanlah semua seperti itu di dalam sholat kamu. Jadi menurut hadis Nabi, ya tidak tomak nina ketika ruku dan sujud, ya tidak, itu sholatnya nggak sah. Nah, paling tidak ini perlu kita jaga. Kalau ruku kita ruku dengan benar, sujud dengan benar, ya tidak dengan benar. Walaupun sulit bagi saya untuk menjelaskan seperti apa ruku yang dicontohkan, sujud yang dicontohkan Nabi. Tapi paling tidak itu dasar-dasar pokoknya. Nah, orang yang tidak mengerjakan sholat sebagaimana petunjuk Nabi, ini terancam dengan wail. Termasuk orang yang sahun, lalai. Kemudian yang berikutnya lagi ikhwah, yang C-nya adalah orang yang tidak berusaha untuk khusyuk. Bukan tidak khusyuk ya, tolong dibedakan. Saya memakai bahasanya orang yang tidak berusaha. Bukan tidak khusyuk ya, orang yang tidak berusaha. Kalau dia sudah berusaha ternyata tidak khusyuk, itu persoalan lain. Jadi dia berusaha untuk khusyuk, konsentrasi atau fokus di dalam sholatnya. Ya, berusaha untuk menghayati apa yang dibaca, menghayati apa yang dikerjakan. Nah, ini bagian dari cara kita untuk khusyuk di dalam sholat. Nanti kalau ada nanya, insya Allah akan kita jawab. Kemudian berikutnya lagi, kandungan ini yang ketiga, yaitu ancaman yang telah Allah janjikan kepada orang yang mendustakan agama. Dalam hal ini bukan, ada 3 nih, ya kalau kita tengok nanti. Itu wail. Apa itu wailun? Hadirin, wailun itu ya
pertama artinya hilakun. Ya. Hilakun apa itu? Yaitu kebinasaan. Fawailul lil musallin, diterjemahkan maka kebinasaanlah bagi orang yang sholat. Gitu. Kemudian berikutnya lagi hasratun, yaitu penyesalan. Hasrah. Fawailul lil musallin artinya maka penyesalanlah bagi orang yang sholat. Yang ketiga wailun artinya azab, yaitu siksaan. Maka diterjemahkan fawailul musallin maka siksaanlah, maka azablah bagi orang yang sholat. Yang C, yang D, yang keempat, wadin fi jahannam, maka nerakalah bagi orang yang lalai terhadap sholatnya. Wadin itu kalau spesifik hadisnya, masya Allah, luar biasa Pak. Mungkin saya kalau nanti kita ada waktu ya, ada slide-nya sih. Kita mau menjelaskan makna tafsir ini di dalam kesempatan lain. Kalau Allah izinkan bisa jadi nanti untuk pendalaman ini, bahasan ini nanti khusus hilakun, hasratun, azabun, dan wadin pijanan itu mungkin bisa di bulan depan, nggak apa-apa. Satu sesi kita membahas nih, boleh tuh nanti. Ya, ada slide-nya. Ya, tapi dari keempat arti ini baik kecelakaan, kebinasaan, azab, kerugian, penyesalan, nggak ada satupun yang nyaman kita. Itulah wail. Ya. Nah, sekarang berikutnya lagi adalah wayamnaunal maun. Apa itu wayamnaunal maun? Enggan menolong dengan barang yang berguna. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ayat ini adalah orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakatnya. Misalnya Ikrimah pernah ditanya, apakah semua orang yang tidak mau memberikan kebaikan kepada orang lain itu diancam dengan neraka wil? Ikrimah menjawab, tidak. Walakin, tetapi man jama'a salasuhunna falahul wail. Barang siapa yang ada pada dia, pertama tarkus sholat, sholat ditinggalkan. Yang kedua ria, sholat ditinggalkan, giliran sholat ria, bukan karena Allah. Yang kedua, yang ketiga al-bukhlu bil maun, bakhil, pelit, tidak mau membantu orang. Nah, kalau ketiga-tiganya ada pada dia, ada harapan wailun, ancamannya neraka dari Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, sebagaimana biasa ikhwah, saya memberikan kajian tidak panjang-panjang karena teksnya sudah dibagikan juga. Saya selalu berharap dalam sesi tanya jawab ini bukan berharap Bapak banyak bertanya, tidak. Saya berharap mudah-mudahan saya bisa memberikan jawabannya. Nah, itu maksudnya. Terima kasih. Silakan. Baik, jazakallah khair pada Ustadz Dr. Darwis yang sudah memaparkan materi sore ini tentang tafsir surat Al-Quran, yaitu surat Al-Ma'un. Kepada jamaah yang ingin langsung bertanya, dipersilakan saja open mic-nya, atau yang malu bisa juga di kolom chat-nya. Silakan para jamaah, dimulai dari siapa? Dari Pak Ewaldo kah? Pak Aji? Pak Bayu? Silakan dari Pak Samsuar. Open mic Pak Sam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi kan kalau kita lihat itu kan bentuknya ancaman ya Ustaz ya. Iya. Itu apakah kalau orang-orang yang termasuk dalam kelompok itu nanti dia akan ekstrim itu akan masuk neraka selamanya, atau dia itu akan menggugurkan keislamannya dia gitu Ustaz. Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak dan keluarga serta kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberikan kesehatan ya, karena ini sekarang ini di mana-mana ini udah banyak pada flu aja ini, flu batuk sih. Ya. Banyak mengatakan karena cuaca kurang baik. Saya katakan bukan cuaca yang kurang baik, badan kita yang nggak kuat. Gitu aja sih.
jangan salahin cuaca gitu ya. Intinya ya kita jagalah kesehatan kita. Baik, ikhwah, ini berkaitan dengan ancaman ini, tentu ancaman yang diberikan kepada mereka yang melakukan pelanggaran ya. Contohnya di sini nih, sebaik ini kesimpulannya ini ada pada bahasan terakhir nih. Pada terakhir itu apa kesimpulannya? Yaitu meninggalkan sholat. Yang kedua, kalau sholat tidak ikhlas tapi karena riya. Yang ketiga, bakhil, ya kan? Wa yamna'una ma'un. Ya, mereka bakhil. Nah, ini ancamannya cukup berat. Nah, sekarang pertanyaannya apakah membuat mereka lama di dalam neraka, kekal bahkan, atau membuat keislamannya gugur? Nah, ini perlu kita klasifikasi barangkali ya Pak ya, Pak Samsuar tadi kok tidak salah ya. Ya, klasifikasinya begini. Kalau dia meninggalkan sholat itu ada dua hukum. Ya, dalam hadis pertama dikatakan man taraka sholata mutambidan faqad kafara jahra. Para sahabat meninggalkan sholat karena unsur sengaja, nyata kafirnya. Kenapa? Karena al-adu bainana wa bainahum as-shalah. Sebab yang membedakan kita Muslim dengan umat non Muslim itu ya sholat, kata Nabi. Kalau tidak sholat ya udah. Tetapi dalam status hukum seperti apa ini? Nah, itu dipilah lagi. Meninggalkan sholat karena mengingkari wajib sholat itu berbeda status hukumnya dengan meninggalkan sholat karena bandel alias malas. Gitu Pak, itu beda. Kalau meninggalkan sholat karena dia mengingkari wajib sholat, maka dia sebelum dinyatakan kafir, dia didakwahi dulu, disadarkan dulu lah bahasa kitanya. Sampai dia sadar. Kalau dia tidak sadar, dia tetap mengingkari wajib sholat, maka dia kafir millah. Kafir alias murtad. Kalau pernah Islam sebelumnya, dia murtad keluar dari Islam. Dan di dalam agama itu boleh dibunuh. Seperti itu. Tetapi kalau dia meninggalkan sholat karena bandel, karena kebodohan, karena males, dia kafir. Tetapi tidak keluar dari Islam. Dia masuk neraka, iya. Tapi tidak kekal di dalam nerakanya. Karena dia tidak keluar dari Islam. Itu namanya kufrun duna kufrin. Kafir tetapi tidak kafir. Maksudnya kafir tidak menyebabkan dia keluar dari Islam. Itu seperti itu. Jadi, tapi yang pastinya mereka sudah berbuat dosa besar. Nah, kebanyakan umat Islam di negeri ini yang malas sholat itu, yang tidak sholat itu karena malas aja. Yang mungkin ilmunya terbatas, jengkel, tuh si Cina tuh ahong nggak sholat kaya, kita sholat mah miskin aja, ya udah dah malas dah, misalnya dengan seperti itu. Itu dia kafir, tetapi tidak menyebabkan dia keluar dari Islam. Itu. Kemudian dia berapa lama di neraka? Pastinya lama. Masuk neraka tuh kayaknya nggak ada yang sebentar. Bisa paling sebentar ya sekitar 500 tahun lah. Kalau kita tengok di dalam tafsirnya itu paling sebentar. Ya. Dan itu waktu yang lama itu 500 tahun. Indonesia aja udah lama merdeka baru 77 tahun. Nah, begitu. Jadi memang makanya kita Ahlussunnah ini insya Allah ya, paling tidak saya dan ustadz-ustadz yang lain juga sebagian, kita hati-hati banget gitu ya untuk menengok orang melakukan dosa besar. Tidaklah begitu mudah kita mengatakan dia kafir atau keluar dari Islam. Begitu Pak Samsul, syukran. Jazakallahu khair Ustaz untuk penjelasannya. Baik. Baik, terima kasih Ustaz Dr. Darwis. Mungkin ada lagi jamaah, masih sekitar 5 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, silakan Kang Hari. Pak Hari ya. Ya. Waalaikumsalam. Bapak siapa nih? Hari Kurniaman Pak Ustaz. Hari Kurniaman. Ya, saya berdoa semoga Ustadz Darwis ini diberikan kesehatan ya. Jadi supaya bisa memberikan pencerahan kepada kita semua ini ya. Amin. Baik itu di Asrografia dan untuk kita semua lah untuk khalayak ramah. Nah, ini pertanyaan saya Ustadz, yang tadi yang saya dengar itu kan sampai di mana ya kewajiban kita dalam bertetangga gitu, dalam bertetangga itu tadi tanggung jawab terhadap anak yatim itu. Iya. Ya. Karena saya kaget juga tuh kalau satu kampung katakanlah RW gitu Ustadz ya,
satu RW ini kan ada 5 RT misalkan begitu. Apakah itu semua itu kita juga harus wajib tahu begitu, Ustaz? Ya, yang tekanan apa yang tadi itu ya, yang terkait dengan surat tadi ya, tafsir tadi itu. Nah, ini mohon penjelasannya, Ustaz. Jadi supaya kita juga paham itu, jadi kayak kalau sekarang itu kan kecenderungannya kehidupannya sendiri-sendiri begitu, Ustaz. Ya, walaupun itu udah terasa tuh sampai di kampung-kampung ya, karena pengaruh gadget gitu ya, teknologi ya, kehidupan tuh jadinya sendiri-sendiri. Tapi rupanya di ayat di tafsir tadi itu ada juga ya yang apa istilah ancaman untuk orang-orang yang seperti tadi itu ya, yang tidak peduli terhadap lingkungannya. Ya, mohon penjelasan dari Ustadz ya. Terima kasih Ustadz ya, semoga sehat-sehat selalu Ustadz ya. Amin. Baik, syukuran Pak Hari Kurniawan dan beserta keluarga, semoga kita semua senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Syukuran jazakumullah, doa yang sama juga untuk kita semua ya. Baik, betul. Makanya saya katakan fikih sosial kita tuh harus tinggi, Pak. Fikih sosial. Saya tidak mendengar langsung ya, tapi mendengar dari orang ke orang. Mungkin Bapak juga pernah mendengar, ya, teman-teman pernah mendengar dulu Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pendiri dari Ormas Muhammadiyah, ya sekarang ini kan jadi Ormas Muhammadiyah, ormas terbesar nomor 2 di negeri kita ini. Itu kononnya, saya bahasa kononnya karena saya tidak mengetahui secara literalnya seperti apa. Tapi sampai berita kepada kita, kononnya itu beliau itu mengajarkan kepada santrinya itu surah Al-Ma'un itu lama banget, Pak. Lama. Sampai santri nanya, Pak Kiai kok ayatnya nggak diganti-ganti, nggak beranjak ke surat yang lain, kata dia apa? Belum. Sampai kita mengamalkan ini ayat. Kenapa? Di situ ada fikih sosialnya. Apa itu? Pikat pertama, wala yaduk pertama tadi apa? Fawil allazi ara'aita al-ladzi fadzalika allazi yad'ul yatim, membiarkan anak yatim, menelantarkan anak yatim. Sekali lagi kita terjemah menghardik, kita buang aja kalimat menghardik. Ya. Kalau menghardik mah kita santai, Pak. Orang nggak pernah menghardik kita, tapi mengabaikan, tidak peduli. Nah, itu boleh. Songong kepada anak yatim, apalagi dikatain dasar loh, anak nggak punya bapak. Nah, itu kan kurang ajar banget kita tuh. Yang kedua, wala huddu ala ta'amil miskin. Tidak peduli, tidak menganjurkan orang-orang lain untuk bersama-sama membantu orang miskin. Ini kan fikih sosial. Itu kan luar biasa. Makanya coba Bapak perhatikan Ormas Muhammadiyah, kita tidak ingin membanding-bandingkan ya. Kalau untuk terbanyak ini kan katanya nomor 2 di negeri ini setelah Nahdlatul Ulama. Tapi lembaga kesosialan, gerakan sosial Muhammadiyah itu saya pikir untuk di negeri kita ini nggak ada duanya. Coba kata. Baik rumah sakitnya, pendidikannya, sampai universitasnya. Itu kan luar biasa. Dan itu luar biasa. Makanya Pak Din Samsudin kan sempat ngomel juga kan ketika berkaitan banyak rumah sakit yang tidak dibayar oleh pemerintah. Pak Din Samsudin menyampaikan berapa ratus miliar dalam COVID kemarin itu yang sudah dikeluarkan oleh Muhammadiyah untuk menangani, ikut serta dalam menangani COVID-19 kemarin itu. Sosialnya luar biasa. Itu turunan dari ajaran Haji Muhammad Dahlan yang memahami ini ayat kita pakai dulu nih ayat. Nah, itu dulu ya Pak Hari ya. Yang kedua, sejauh mana saya ingin katakan ini tanggung jawab sosial. Kalau kita memakai fikihnya, fikih jiran, fikih tetangga, itu yang dikatakan tetangga itu menurut hadis itu adalah 40 rumah sekitar kita. 40 rumah. Nah tentu saja ini jadi persoalan kali ya. Kalau padat penduduk itu 40 rumah mah kecil. Tapi kalau jarang, nah itu kan susah. Tetapi ada satu lagi definisi tetangga, yaitu terdengarnya suara azan. Tapi jangan dianukan. Kalau pakai mic mah bisa 3 kilo, Ustadz. Enggak, bukan pakai mic. Jadi di azan di menara masjid yang standar katakanlah gitu ya. Dia azan tanpa suara, tanpa mic. Nah,
maka orang yang mendengar suara azan itu adalah tetangga dari masjid. Begitu. Makanya kan ada kisah seorang buta, ya Rasul, laisa li qaidun yaqudi di masjid. Aku nggak punya pembantu yang bisa mengantarku ke masjid. Ada nggak rukhsah dispensasi aku sholat di rumah saja? Kata Nabi, boleh. Baru beberapa langkah dia pergi, Nabi nanya, atas mau tidak, kamu dengar azan nggak di rumah kamu? Dengar. Oh, datang ke masjid. Nah, jadi tetangga itu kira-kira berapa sih durasinya ya? Bolehlah dikatakan kita hidup satu RT, itu kan satu tetangga. Oleh karena itu, saya senang ya kalau ada RW yang punya data lengkap tentang warganya, yang yatim, yang harus dibantu berapa, kemudian RW itu menggerakkan warganya. Jangan RW sendiri, jangan RT sendiri, bersama. Sehingga fikih sosial, ya fikih sosial itu betul-betul jalan, dan itu sesuai dengan syariat agama Allah ini. Sebenarnya nggak berat kalau kita bersama-sama. Terasa berat kalau yang lain nggak peduli. Lalu kita peduli dan kita kurang komunikasi sama yang lain. Akhirnya beban berat itu terasa betul karena kita yang nanggung. Oleh karena itu, sekali lagi Bapak, ya ini penting. Saya pikir saya berharap Bapak-Bapak dimanapun tinggal memberikan kontribusi pemikiran kepada masyarakat, ya kepada jamaah masjidnya atau kepada RW-nya. Bagaimana nih orang-orang yang susah hidup di lingkungan kita ini harus mendapat perhatian dari kita. Paling tidak sekolah anaknya. Ini kebutuhan ibu ini nih, satu keluarga nih, ada SMA, ada SMP, ada SD. Minimal SMA ini kita pegang satu deh. Kita bayar satu tuh oleh jemaah masjid, susah banget kalau nggak bayar TRW. Jemaah masjid nih, uang Jumat kan banyak tuh dapat tuh misalnya. Orang gitu kan. Nah, ini bisa dilakukan Pak, bagaimanapun. Ya ini sangat-sangat penting bagi kita untuk memahami ini agar orang lain juga merasakan. Kalau menurut Nabi, tidak beriman kalian kalau kalian tidur dengan nyenyak sementara tetangganya merintih kelaparan. Itu menunjukkan betapa pentingnya kita peduli kepada sesama. Bukan hanya anak yatim, tapi juga orang-orang miskin. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Pak Hari Kurniawan. Syukran. Alhamdulillah, jazakallah. Baik, mengingat sudah masuk azan maghrib, mungkin kita cukup pertemuan sore ini ya. Semoga berkah dan semoga Bapak Ibu semua dapat mengambil manfaat dari pertemuan sore hari ini. Baik, sebelum tutup, marilah kita bacakan istighfar dan alhamdulillah. Astaghfirullahaladzim, alhamdulillahirrabbilalamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada kekurangan. Kebenaran dari Allah, kekurangan dari kami pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kajian Ustaz. Izin pamit Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.